Salam, saudaraku yang Tuhan kasih. Sebelum kita melakukan aktivitas di pagi ini, mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan pada kami, sehingga kami dapat menikmati berkat ini di dalam kehidupan kami. Tuhan, kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, berikan kami hikmat ya Tuhan untuk mengetahui apa isi dari firman-Mu. Dan Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh guru-guru kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang Tuhan kasih, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu jangan main-main dengan Tuhan. Nas kita pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Ada seorang panglima tentara Aram, musuh kerajaan Israel, namanya Naaman. Dia panglima yang hebat, tapi rupanya dia sakit kusta. Sakit kusta itu seperti sakit panu pada awalnya. Ada pecah-pecah putih di kulitnya. Rajanya sudah menyuruhnya berobat kemana-mana, tapi nggak bisa sembuh. Makin hari kustanya makin parah. Adik-adik, penyakit kusta itu kalau sudah parah, jari-jarinya bisa putus satu-satu. Ngeri. Istri Panglima sangat khawatir bagaimana bisa menyembuhkan suaminya. Tiba-tiba seorang pelayanan yang masih remaja yang berasal dari Israel memberitahu kepada istrinya kalau di Israel ada seorang nabi namanya Elisa yang bisa membuat mujizat, bisa bikin orang sembuh. Istri Naaman pun memberitahu suaminya agar mencoba menemui Nabi Elisa. Naaman pun pergi ke Israel bersama para prajuritnya dan menemui Raja Israel dengan membawa surat dari Raja Aram. Dalam surat itu, Raja Aram bilang begini, "Aku mengirim panglimaku yang sedang sakit, tolong sembuhkan dia." Raja Israel sangat marah dan merobek jubahnya sendiri. "Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Aku tahu ia hanya mencari gara-gara dan mau mengajak kita perang." Ketika Elisa mendengar raja merobek jubahnya, Elisa mengirim utusan yang berkata, "Mengapa Tuhan marah dan merobek jubahmu? Suruhlah orang Aram itu ke rumahku." Maka raja menyuruh Naaman pergi ke rumah Elisa. Naaman pergi ke rumah Elisa, tetapi Elisa menyuruh pembantunya dan mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Naaman marah mengetahui Elisa tidak menemuinya. "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya dia datang dan keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Papar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berbanglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang dia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.' Ayolah, coba dulu." Akhirnya Naaman pun menuruti perkataan pegawai-pegawainya dan mandi di sungai Yordan menyelam
7 kali. Dan luar biasa, setelah 7 kali menyelam sakit kusta Naaman sembuh. Dia pun senang kembali. Naaman kembali ke rumah Elisa dan memuji Allah serta memberi persembahan kepada Elisa. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Tetapi Elisa menolaknya. Lalu Naaman berkata, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Nah, adik-adik, karena keajaiban Tuhan dan mujizat yang dialami Naaman, maka panglima bangsa kafir yang mengenal Tuhan itu akhirnya percaya kepada Tuhan. Lalu Elisa memberkati Naaman, pergilah dengan selamat. Ketika pembantunya Elisa, Gehazi namanya, mendengar Elisa menolak hadiah dari Naaman, dia pun diam-diam menyuruh Naaman dan meminta hadiah itu kembali. Maaf Tuan Panglima, Nabi ada tamu dan butuh sesuatu. Naaman pun tampak curiga memberikan hadiah itu kepada Gehazi. Tapi begitu sampai di rumah, Elisa sudah menunggu Gehazi. Kamu sudah main-main dengan Tuhan. Kamu mempermalukan Tuhan Allah Israel. Makanya sekarang penyakit Naaman akan berpindah kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Nah, adik-adik, pelajaran pada hari ini ada dua, yaitu ketika kita menghormati Tuhan dan taat kepadanya, maka kesembuhan dan berkat akan menjadi milik kita. Yang kedua, tetapi ketika kita main-main dengan Tuhan dan membuat Tuhan dipermalukan, maka kita akan menerima kutuk. Adik-adik, ada dua pertanyaan. Yang pertama, penyakit apa yang diderita oleh Panglima Naaman? Yang kedua, di sungai apa penyakitnya disembuhkan? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami jikalau kami seringkali menyalahgunakan kepercayaan Tuhan, dan Tuhan, kami juga seringkali memainkan Tuhan. Maka dari itu Tuhan, maafkan kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati juga kegiatan kami hari ini, agar setiap kegiatan yang kami lakukan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.